Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi murid-murid kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Pak Rosi doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Hari ini kita akan belajar tentang atribut dan seragam IPM. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti apakah seragam IPM itu? Di sini Pak Rosi tunjukkan gambarnya. Nah, wajahnya Pak Rosi tidak tampil karena kameranya sedang dipinjam, jadi tidak bisa merekam wajah. Nah, kita bahas bersama seragam IPM yang putra dulu. Satu kemeja warna krem dengan satu saku sebelah kiri. Ini kemejanya warnanya krem, satu saku sebelah kiri. Dan di dalam saku itu terdapat badge IPM. Kemudian di lengan sebelah kanan ini terdapat badge nama sekolah dan nama kabupaten atau kota. Ini nama kabupaten atau kota, di atasnya nama sekolah. Kemudian di dada sebelah kanan itu terdapat nama siswa. Nah, itu untuk yang putra kemejanya. Untuk yang putri sama. Di dada sebelah kiri ada saku, kemudian ada badge IPM, terus lengan kanan itu ada nama sekolah dan nama kota. Kemudian dada sebelah kanan ada nama siswa. Untuk atribut dan sakunya sama. Nah, yang membedakan adalah untuk yang seragam putri itu lebih panjang dari yang seragam putra. Jadi di sini ada keterangan bahwa panjangnya pakaian putri ini di atas lutut kurang lebih 10 cm. Nanti bisa anak-anak praktekkan sendiri 10 cm di atas lutut itu kira-kira seberapa. Dan setiap orang berbeda-beda. Nah, kemudian di bagian bawah sebelah kanan dan kiri itu ada belahan. Itu untuk yang putri, jadi perbedaan di situ. Kalau yang putra tidak ada. Ya. Nah, itu untuk pakaian dan atributnya. Sekarang bagian celana. Sebelum bagian celana ini, yang putri kemeja dibuat longgar dengan panjang ke bawah lebih panjang dari baju standar. Sudah Pak Rosi jelaskan. Kemudian bagian celana untuk yang putra, panjang celana. Nah, ini celana warna coklat pramuka. Ini celana yang putra. Putri rok coklat panjang. Ini untuk yang putra, saku dalam sisi kanan dan kiri. Ini saku dalam. Maksudnya saku dalam itu bukan saku tempel yang kelihatan saku kotaknya di bagian luar, tapi ini saku yang bagian masuk ke dalam. Jadi tidak akan bisa dilihat dari luar bentuknya. Kalau bentuknya misalnya kotak seperti ini itu tidak akan kelihatan.
itu yang dimaksud saku dalam. Kemudian saku vest bagian belakang sebelah kanan kemudian tertutup dan berkancing. Jadi sakunya hanya ada satu di bagian belakang, tapi di sisi kanan, ini gambarnya sisi kiri. Kemudian sakunya itu ada tutup dan kancingnya, kurang lebih seperti itu untuk yang celana putra. Kemudian panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm. Ini panjangnya sampai mata kaki. Kemudian lingkar kaki ini itu 44 cm. Nah, kalau dalam posisi disetrika, nah ini kan modelnya seperti di setrika ini, berarti kurang lebih panjangnya ini 22 cm. Kenapa bisa 22 cm? Karena kalau dibuat lingkaran itu totalnya 44, maka kalau bukan dilipat tapi dirapatkan seperti ini, maka ini dibagi dua karena satu sisi atas satu sisi bawah, jadi total panjang ini jadi 22 cm. Kemudian ikat pinggang ukuran lebar 3 cm. Ini lebarnya 3 cm. Untuk panjangnya tentu saja mengikuti ukuran lingkar pinggang dan dilebihkan sedikit, kira-kira setelah digunakan melingkar badan ya sisanya kurang lebih sampai segini lah. Jangan sampai jauh-jauh sampai segini, apalagi sampai segini itu kepanjangan ya, terlalu panjang nggak bagus dan ribet juga dipakainya. Jadi sebaiknya setelah digunakan melingkar badan sisanya segini saja. Kemudian celana dan bagian ujung lengan bersploy. Nah, ini penjelasannya tidak urut, nggak apa-apa. Yang dimaksud dengan sploy itu ini lipatan. Jadi di bagian depan ini ada lipatan sampai segini. Nanti penjahitnya pasti tahu yang namanya sploy. Nah, ketentuan lain mengikuti aturan sekolah. Kemudian di lengan juga harusnya ini ada sploynya ini. Tapi nanti penjahit pasti sudah tahu. Gambar memang tidak selalu bisa menjelaskan atau menggambarkan dengan detail. Nah, untuk yang putri, tadi kemeja kita sudah bahas. Sekarang kita bahas yang rok coklat panjang sampai mata kaki. Ini panjangnya sampai mata kaki dengan resleting di tengah belakang. Nah, karena ini menghadapnya ke depan, jadi Pak Rosi tidak bisa menunjukkan resletingnya, kira-kira ada di bagian belakang sini ya. Kemudian saku rok di samping bagian dalam. Di samping ini ada saku rok, modelnya masuk ke dalam, bukan saku tempel. Kalau saku tempel itu akan kelihatan nempel seperti ini, jadi kelihatan jahitannya di luar. Tapi karena ini saku dalam, maka tidak akan kelihatan jahitannya, karena hanya ada kain yang digunakan untuk saku di bagian dalam. Rok dan bagian ujung lengan kemeja bersploy. Jadi ini sploynya ada lipatannya, tapi untuk yang putri itu sampai ujung roknya, sampai bawah. Kalau yang putra kan hanya segini saja,
Kalau ini garis ini hanya menunjukkan lipatan setrikaan lah, bekas setrikaan. Kalau ini lipatan jahitan. Kemudian di ujung lengan, ini ujung lengan kemeja bersploy, tidak ada gambarnya. Ini kira-kira seperti inilah, ada lipatannya. Nah, ketentuan lain sesuai aturan sekolah. Nah, itu aja anak-anak yang bisa kita bahas yang berkaitan dengan seragam dan atribut IPM. Besok kita lanjutkan lagi pelajarannya. Kita belajarnya sedikit-sedikit tidak apa-apa, yang penting bisa menambah ilmu. Jadi sedikit-sedikit, yang penting lama-lama pasti akan menjadi bukit, daripada terlalu banyak belajar nanti malah terlalu membebani jika terlalu banyak. Dan sekarang Pak Rusy tunjukkan seragam yang sudah dikenakan, yang sudah jadi. Ini contohnya, ini untuk yang putra, ini untuk yang putri. Mungkin ada sedikit perbedaan di baju ini, tapi mungkin itu sesuai dengan aturan sekolah masing-masing, jadi tidak perlu kita permasalahkan. Itu aja, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Pak Rusy hari ini. Untuk tugasnya nanti Pak Rusy bagikan melalui link deskripsi video ini, atau bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing seperti biasa. Sekian Pak Rusy akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.